Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, kemarin memang pada waktu pendaftaran Gibran dan juga Pak Prabowo Subianto di KPU ada suasana yang menurut saya agak menggelitik ya. Karena apa? Karena di sini yaitu ada simpatisan dari PDIP, yaitu bahkan di sini secara terang-terangan mendukung Gibran dan juga Pak Prabowo Subianto. Nah, kalau memang di sini adalah simpatisan PDIP, ya pasti mendukung Ganjar Pranowo lah. Apalagi Ganjar Pranowo sudah dideklarasikan oleh Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum. Kalau memang benar-benar simpatisan dari PDIP ya, yaitu mendukung Ganjar Pranowo, bukan malah di sini mendukung Pak Prabowo dan Gibran. Ya, tetapi di sini bahkan juga dikomentari oleh Muhammad Guntur Romli yang saat ini sudah menjadi kader dari PDIP. Di sini bahkan menyebut masa bayaran. Kelompok abal-abal pun digerakkan untuk mendaftaran Prabowo Gibran. Disebut bayaran dan abal-abal karena mereka punya kader-kader PDI Perjuangan. Buktinya menulis PDIP di spanduk-spanduk bukan PDI Perjuangan. Cara-cara provokatif lawan benar-benar jahat. Ya, saya masih ingat pada waktu lalu ketika Ganjar Pranowo yaitu mendaftarkan di KPU. Di situ bahkan juga ada simpatisan dari PDIP yang meneriakkan nama Anies Baswedan. Menurut saya di situ juga ada penyusup ya. Tidak mungkin lah kalau simpatisan dari PDIP yaitu meneriakkan Anies Baswedan presiden dan lain sebagainya. Menurut saya di situ ya kemungkinan lagi-lagi masa bayaran. Itu menurut saya sudah sering banget lah kita dengar, kita lihat di media-media menjelang pilpres, menjelang pemilu dan lain sebagainya. Di situ pasti ada hal semacam ini. Ya tapi tidak masalah lah karena masyarakat saat ini juga sudah semakin cerdas lah, yaitu dalam melihat berita, dalam memfilter sebuah berita. Menurut saya masyarakat saat ini juga sudah cerdas, apalagi saat ini juga sudah berpengalaman pada waktu lalu di Pilpres 2014 juga seperti apa. Bahkan juga fitnahan-fitnahan juga sangat masif kita dengar, kita lihat di berita-berita sudah terang-terangan menyebut yaitu Jokowi keturunan PKI dan sebagainya. Di sini juga kemungkinan akan ada serangan-serangan seperti itu. Memang masih hangat, yaitu ketika Gibran mau berdampingan dengan Pak Prabowo Subianto menjadi cawapres. Di situ menimbulkan banyak perdebatan, menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, dan bahkan sangat teringat pada waktu lalu ya. Sangat teringat betul, yaitu pada waktu lalu memang anak dari Presiden Joko Widodo, Kahiyang, kalau tidak salah Presiden Joko Widodo pernah membeberkan, yaitu anak dari Presiden Joko Widodo tidak lulus mendaftar sebagai CPNS. Itu saya membuat kagum lah dengan statement dari Presiden Joko Widodo. Tetapi akhir-akhir ini yang kita lihat justru sebaliknya. Bahkan ya kurang lebih mengotak-ngatik MK, mengedit dan lain sebagainya sehingga bisa meloloskan Gibran sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Jadi menurut saya di sini sudah ya tidak relevan ya dengan kondisi perpolitikan saat ini ketika Presiden Joko Widodo pada waktu lalu Kahiyang seleksi CPNS, bahkan Jokowi menyebut anak saya nggak lulus, sangat tidak relevan dengan kondisi saat ini. Apalagi juga Kaisang di situ baru saja menjadi kader dari PSI, hanya 2 hari tiba-tiba langsung dilantik sebagai ketua umum. Menurut saya di situ juga sangat konyol sekali ya. Bahkan juga di sini masih menjadi perdebatan, bahkan ada warga yang kecewa dan di sini bahkan juga memasang pocong bertuliskan Gibran di Jalan Adi Sucipto, Jogja. Di sini warga yang menamakan dirinya Gerakan Rakyat Jogja melawan memasang deretan boneka mirip pocong bertuliskan nama Gibran di pembatas jalan atau Demangan Gondokusuman, Kota Jogja. Serta aksi menyebut hal itu sebagai bentuk kekecewaan kepada Gibran Rakabuming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Terdapat 6 boneka mirip pocong yang masing-masing bertuliskan satu huruf bertuliskan Gibran. Pocong-pocong tersebut diikatkan pada pohon-pohon di pembatas jalan Laksda Adi Sucipto. Di sini kecewa Gibran cawapres Pak Prabowo Subianto. Banyak yang kecewa memang, yaitu ketika Gibran menerima pinangan menjadi cawapres dari Pak Prabowo. Banyak yang kecewa, apalagi juga di situ yaitu berkaitan dengan putusan MK. Menurut saya terkesan dipaksakan, tetapi bagaimana lagi lah, Gibran saat ini juga sudah mendaftar sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Kita harus menerimanya dengan lapang dada dan kita harus menyongsong Pilpres pada 2024 mendatang, tepatnya pada 14 Februari.
Kita harus benar-benar memilih mana yang bisa memimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Jadi kita harus selektif betul mana yang benar-benar bisa, yaitu memimpin di negeri Indonesia tercinta ini. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira seperti apa ya komentar-komentar dari para netizen ketika pendaftaran Gibran dan juga Pak Prabowo. Di sini banyak simpatisan PDI yaitu mendukung Prabowo dan Gibran. Di sini dari Adi Satya, ya gini toh Bang, besok bawa spanduk Gerindra gitu aja kok repot. Oh, masa bayaran? Malu dong Prabowo Gibran tweet. Ini kalian yang buat juga kita nggak tahu. Tumben rakyat Indonesia hari ini setuju sama kutu kupret ini. Ini karena Gibran tidak diberhentikan dari keanggotaan PDIP. Jadi mudah dimanfaatkan orang-orang tak bertanggung jawab. Atau orang punya kesan PDIP main dua kaki atau sengaja diadu domba kadernya. Harusnya harus ada ketegasan dari Ketua Umum PDIP, siapa capres cawapres didukung. Ganjar Mahfud ke KPU nggak butuh didukung orang bayaran yang seolah-olah dari Gerindra, karena itu tidak etis. Oh iya, sebelah kan Mang urat etikanya dah putus, cawapresnya aja hasil dari siluman. Ya memang sampai saat ini juga masih menjadi perdebatan ya, yaitu Gibran menjadi cawapres karena adanya putusan MK yang kemarin ya kurang lebih menggolkan lah, yaitu Gibran maju ke gelanggang pemilihan presiden pada tahun 2024. Di sini menurut saya sangat aneh bin ajaib ya. Nah, di sini bahkan juga ada berita lagi, itu Hakim Arief Hidayat pakai baju hitam berkabung atas prahara di MK. Di sini juga Hakim MK sendiri mengkritik apa yang terjadi saat ini. Di sini dari CNN Indonesia, Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengaku sedang berkabung atas prahara yang terjadi di tubuh Mahkamah Konstitusi belakangan ini. Ia memilih memakai baju berwarna hitam saat menghadiri acara Badan Pembina Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Rabu 25 Oktober. Saya sebetulnya datang ke sini agak malu saya pakai baju hitam, karena saya sebagai Hakim Konstitusi sedang berkabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara, kata Arief. Pun lalu mengomentari kondisi Indonesia secara umum. Menurutnya Indonesia saat ini sedang dalam kondisi tidak baik. Ia menyebut kekuasaan semakin terpusat dan dipegang oleh segelintir orang. Dia menilai kondisi Indonesia saat ini lebih parah dari rezim Orde Lama Soekarno dan Orde Baru Soeharto. Bayangkan di era Soeharto, di era rezim Orde Lama atau Orde Baru sekalipun, itu tidak ada kekuatan yang terpusat di tangan-tangan tertentu, ujarnya. Arief bahkan menyebut trias politika dalam negara demokrasi, mulai dari eksekutif, legislatif hingga yudikatif, juga dikuasai segelintir orang. Wah, kalau di sini memang kalau ada yang memegang eksekutif, legislatif dan yudikatif hanya segelintir orang, ini sungguh sangat membahayakan ya. Ya semoga sajalah besok ada seorang presiden dan wakil presiden yang bisa benar-benar membuat hukum di Indonesia semakin ditegakkan lah. Ya, saya berharapnya seperti itu. Semoga sajalah Pilpres pada Pilpres 2024 berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.